Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang epistemologi. Apa itu epistemologi? Secara sederhana, epistemologi dapat dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang yang mengkaji tentang pengetahuan. Epistem dan logos, ilmu yang mengkaji tentang teori atau pengetahuan. Nah, apa yang dikaji di dalamnya? Salah satu di antara yang dikaji di dalam epistemologi adalah bagaimana kita bisa memastikan pengetahuan itu benar atau salah, baik atau buruk. Jadi dalam epistemologi disediakan sarana untuk memastikan validitas pengetahuan yang ada pada kita. Sejauh mana itu bisa dipercaya, sejauh mana itu bisa dibenarkan dan sebagainya. Itu ada pada epistemologi. Nah, karena itu epistemologi dianggap sebagai ilmu yang menyediakan neraca timbangan pengetahuan. Ukuran benar salahnya pengetahuan itu dikaji dalam epistemologi. Apakah kesalahan pengetahuan kita ada pada kesalahan dalam mengindrai, kesalahan dalam mengonsepsi, atau kesalahan dalam merekonstruksi, dalam berpikir tentang sesuatu itu, memikirkan pengetahuan yang hadir pada kita, apakah itu di situ atau tidak. Nah, itu epistemologi secara sederhana. Nah, mengapa epistemologi butuh ukuran? Mengapa kita butuh ukuran? Mengapa mesti kita mengkaji epistemologi? Karena itu kita butuh ukuran. Apa masalahnya? Apa yang membuat kita mesti mengukur pengetahuan yang kita ketahui? Tentu kita butuh ukuran untuk memastikan pengetahuan kita itu benar atau salah, ataukah baik buruk atau sebagainya. Mengapa? Agar supaya kita tidak sekedar mengklaim bahwa orang lain misalnya keliru. Kita tidak sekedar mengatakan bahwa kita benar, baik dan sebagainya, tapi kita punya standar yang dengan itu kita menentukan nilai pada pengetahuan itu sendiri. Kita butuh standar yang dengan standar itu kita menentukan bahwa sesuatu itu benar dan sesuatu itu salah. Butuh standar, butuh ukuran-ukuran tertentu. Nah, itu pertama. Lalu, apa urgensi pengetahuan? Apa urgensi dari mengkaji epistemologi? Mengapa kita mesti mengkaji epistemologi? Ini penting karena tidak mungkin kita mengkaji sesuatu yang tidak kita ketahui manfaatnya, yang tidak kita pahami efek dari sesuatu itu. Hampir tidak pernah ada orang yang bergerak pada sesuatu, yang menekuni sesuatu, yang rela mengorbankan waktunya, menyisihkan waktunya, tenaganya pada sesuatu di mana dia tidak memahami manfaat dari sesuatu itu. Kalau kita bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, sebenarnya kita sudah mengasumsikan bahwa kita paham apa manfaat dari sesuatu itu, apa yang akan kita dapatkan dari sesuatu itu. Nah, karena itu untuk mengkaji pengetahuan epistemologi, hal kedua yang mesti kita pahami adalah apa yang ditawarkan oleh epistemologi. Apa yang ketika kita mengkaji itu kita mendapatkan manfaatnya, urgensinya. Nah, di antara urgensi dari epistemologi adalah kepastian pengetahuan.
Nah, dengan pengetahuan yang pasti ini, kita akhirnya memilih pengetahuan yang pasti ini pada tindakan kita. Jadi akhirnya tindakan kita juga terarah. Mengapa tindakan itu terarah? Karena ada pengetahuan. Karena setiap tindakan yang kita lakukan lahir dari pengetahuan yang kita miliki. Setiap yang kita lakukan, kehendak yang kita lakukan, tindakan-tindakan apapun itu lahir dari sekumpulan pengetahuan yang kita miliki. Nah, kalau pengetahuan yang kita miliki keliru, maka pasti tindakan kita pun akan keliru. Kalau tindakan kita keliru, maka pasti kita akan berjalan menuju tujuan yang keliru, dan itu penderitaan. Nah, kalau pengetahuan kita benar, baik, teruji dalam epistemologi, maka kita juga akan bertindak dengan pengetahuan yang baik tadi, yang benar tadi. Tentu tindakan kita pun akan terarah. Nah, kalau tindakan kita terarah, maka pasti tujuan kita pun akan membahagiakan, akan kita inginkan, di mana tujuan itu sesuai dengan kebenaran. Nah, itu adalah urgensi dari epistemologi. Dia menyediakan kepastian pengetahuan, yang dimana kepastian inilah yang membuat kita memilih hal-hal apa yang mesti kita lakukan dan apa yang mesti kita tinggalkan. Kalau kita tidak paham hal-hal pengetahuan apa, kalau kita tidak mengukur pengetahuan kita juga tidak akan bisa memilih pengetahuan apa yang, hal-hal apa yang mesti kita lakukan dalam tindakan kita. Karena akal kita tidak menyediakan pengetahuan yang benar. Nah, karena itu dengan belajar epistemologi, secara tidak langsung kita membenahi masa depan kita. Kita menyingkirkan hal-hal yang tidak mestinya kita lakukan, karena kita paham bahwa itu tidak baik dan itu tidak benar, dan kita akan mulai menyusun hal-hal apa yang mesti kita lakukan, mulai memperbaiki masa depan karena kita paham bahwa itu benar. Nah, itu dimulai dari pengetahuan itu sendiri. Jadi problem seseorang itu sebenarnya ada dua. Orang yang tidak mengetahui, problemnya adalah ya kebodohan itu sendiri. Ya, untuk menyelesaikan itu dia butuh belajar. Nah, problem orang yang mengetahui adalah bagaimana dia mengaktualisasikan pengetahuannya dia pada tindakan dia. Karena pengetahuan tidak hanya sekedar cukup diketahui, tapi butuh tindakan. Karena pengetahuan nanti akan berefek saat kita bertindak. Nah, lalu bagaimana dengan kritik yang mengatakan bahwa ada orang yang mengetahui, banyak orang yang paham tentang teori, tapi dengan pemahaman itu tidak menjamin kebijaksanaan dalam bertindak. Ya, ini tidak semua orang yang paham pengetahuan dalam tindakannya pasti dia juga bijak. Justru dalam kenyataannya banyak orang pintar yang banyak mengeksploitasi, banyak bertindak secara keliru. Nah, apakah itu berarti bahwa pengetahuan itu salah karena dalam tindakan kita tidak sepasti itu, tidak semenjamin itu bahwa dengan mengetahui lantas kita bertindak yang dengan bijak. Jadi tindakan bijak itu atau salah benarnya tindakan itu dijamin oleh dua. Yang pertama adalah pengetahuan, dan yang kedua adalah memilih pengetahuan itu untuk kita laksanakan, atau ikhtiar kita untuk
menjadikan pengetahuan itu sebagai landasan tindakan kita. Nah, itu dua hal yang mesti kita penuhi agar pengetahuan itu teraktual. Jadi kalau ada orang yang belajar epistemologi tapi tindakannya sangat bertentangan dengan epistemologi yang dia pelajari, kelirunya bukan pada epistemologi itu sendiri, dari pengetahuan itu sendiri, tapi ada gap, ada jarak antara epistemologi, pengetahuan dan tindakan, yaitu pilihan. Ada ikhtiar di sana. Seorang mesti memilih pengetahuan apa yang mesti dia pilih sebagai landasan pengetahuan. Nah, kalau orang belajar epistemologi tapi yang dipilih dalam tindakannya adalah pengetahuan yang bertentangan dengan epistemologi, bukan berarti epistemologinya yang salah, tapi pilihan yang memilih pengetahuan yang salah. Jadi kesalahan dalam tindakan itu terjadi karena dua juga, sebagaimana juga kebenaran. Yani pengetahuannya benar atau salah, atau pilihan dia mengimani pengetahuan yang mana, dia memilih pengetahuan yang mana untuk dilakukan. Mungkin. Nah, sebagai kesimpulan, mengapa epistemologi itu penting? Yang pertama, agar kita tidak dogmatis pada keyakinan yang kita miliki. Banyak orang yang ekstrim, yang misalnya bom bunuh diri, sangat yakin dengan hasil yang dia akan capai, yakni surga. Tapi dalam faktanya kan itu bertentangan dengan akal sehat. Bagaimana mungkin orang yang membunuh orang lain bisa diganjar dengan sesuatu yang lebih baik? Itu kan bertentangan dengan akal sehat. Nah, itu terjadi karena ada pengetahuannya itu sangat keyakinannya itu tidak ditopang oleh pengetahuan yang benar dan baik. Nah, kalau keyakinan kita tidak ditopang oleh kebenaran epistemologis, ujungnya adalah orang akan ekstrim, tidak peduli apakah tindakannya itu baik atau buruk. Itu mereka akan siyakin itu, kita akan siyakin itu. Jadi epistemologi, keyakinan kita itu harus ditopang oleh epistemologi, oleh pengetahuan yang benar, agar kita tidak dogmatis, tidak sekedar meyakini sesuatu karena kita yakin. Karena justru keyakinan itulah yang mesti kita uji, bukan keyakinan yang menjadi dasar, tapi justru keyakinan itu mesti diuji di hadapan akal. Karena tidak lantas kalau kita meyakini sesuatu berarti itu benar. Justru kebenaran itu mesti dijadikan sebagai landasan untuk menguji keyakinan kita. Karena itu dengan epistemologi kita berkeyakinan dan bertindak secara logis dan benar sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki. Sekian.